tidak sedikit misalnya Makhruf Al-Karhi, Habib Anis Solo ya, kemudian Habib Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang mencapai derajat kewaliannya justru ketika sedang bekerja di pasar. Ya, Makhruf Al-Karhi sama Habib Anis ini hampir sama. Ketika tokonya terbakar, malah yang muncul rasa syukur, ya disitulah malah beliau terangkat. Jadi kalau sudah dalam perspektif makrifat itu tidak ada bedanya antara duduk, tidur, berdiri, berjalan dan berlari, itu tidak ada bedanya. Tapi kan realita manusia dan dunia itu kan nggak ada puasnya. Dikasih satu minta dua, dua minta tiga, dan selanjutnya nggak ada titik. Itu pasti nggak ada kepuasan. Dalam hal ini apa nggak mudah terjebak di dalam dunia itu sendiri? Bahkan menurut saya harus tidak puas. Wah, persoalannya kan gini, bahwa tidak puasnya ini didasari apa kan? Tidak puasnya ini didasari karena rasa ingin memiliki, ya. Tidak puasnya ini karena didasari pengen luweh songko kancane dari temannya, atau bahwa tidak puas ini saya ingin memiliki banyak hal lebih dari yang lain itu agar bisa lebih melaksanakan tugas dari Allah, kan menjadi baik gitu kan. Kalau tidak ada itu, maka Islam hanya akan ada di Medina kan, tidak akan menyebar ke seluruh dunia. Ini kan muncul dari rasa tidak puas gitu. Muncul dari rasa tidak puas sehingga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas harus dikirim ke Cina, sahabat Mu'ad bin Jabal harus dikirim ke Jawa, kemudian sahabat Ja'far harus dikirim ke Ethiopia dan sebagainya. Jadi tidak persoalan kita itu menjadi ambisius, bahasa sekarangnya ambisius terhadap kinerja kita, terhadap kerja kita, asal tujuannya tetap Allah. Cuma betul bahwa fitrah manusia, sifat dasar manusia, bukan fitrah ya, sifat dasar manusia itu tidak puas. Bukan kurang, tidak mau, sulit untuk menjaga, atau bahasanya apa ya, sulit untuk istiqomah. Jadi saiki ya sadar, taklim ini kan sadar kabeh gitu kan. Ngilalin. kok sesuk masih anu Ya kayak misalnya begini, kita ngomong ini sok sadar karena orang ketok duitnya misalnya ya, orang ketok duitnya sing numpuk, orang ketok mobilnya sing kinclong, orang ketok omahe sing mewah, tapi ketika terlihat kan ya tidak lagi ya, di sanalah substansinya jihadun nafsi adalah jihad yang paling akbar, adalah jihad yang paling pembeliannya kurang banyak, terus menerus ilmu yang dipakai orang Cina kan tidak ada puasnya. Kalau orang Jawa kan terima yang pantun, akhirnya terima yang pantun, kalau punya kan nggak ada puasnya, berapapun harus lebih. Akhirnya mereka sukses itu rata-rata. Ya rata-rata bangsa di dunia ini yang sukses dalam arti kekayaan ya, dalam arti kekayaan fisik, material, itu yang tidak punya sandaran spiritual, dan tidak punya sandaran spiritual. Bukannya orang Jawa tidak ada yang kaya, banyak gitu kan, tapi kan dia terus berbagi, dia terus mayoritas ya, bukan semua.
Jadi ketika mendapat laba itu perbedaannya kan, kalau yang satunya itu langsung bikin pabrik baru, ya kan? Kalau yang satunya kan sibuk mencari orang yang bisa disodakoi, orang miskin yang bisa disodakoi. Nah, sebetulnya sekarang dunia Islam kalau dalam hal kemajuan dunia itu mesti banyak belajar pada negara Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, sehingga tidak tertinggal dari negara lain menjadi bahan negara bulan-bulanan dan seterusnya. Apa enggak ada apa ya, mereka itu lebih hedon gitu Pak, Uni Emirat Arab, di mereka itu sudah apa ya, lupa daripada jalur apa, lepas atau lebih pada cenderung pada budaya barat, ke hedonisme gitu, bukan? Gini, nih, masalah hedonisme atau tidak itu kan soal cara pandang. Jadi cara hidup orang miskin yang memiliki cara hidup melihat orang kaya yang memiliki cara hidup, maka dia cenderung akan menganggap hedon, gitu ya, cenderung akan menganggap hedon. Bahkan ketika orang miskin tadi sudah kaya, jadi misalnya saya sejak kecil kebiasaan saya adalah kebiasaan orang miskin, gitu ya. Kebiasaan saya adalah kebiasaan orang miskin. Ketika suatu hari saya dikado oleh istri saya baju seharga 1,5 juta, itu kagetnya bukan kaget matur nuwun bersyukur dan sebagainya, tapi perspektifnya langsung iman yang kelambi harga itu. Tapi setelah itu aku baru menyadari bahwa ini perspektif. Setelah istri menjelaskan bahwa maksudnya apik lah gitu, maksudnya bagus, baru saya menyadari ini perspektif saya sebagai orang yang terlalu lama bergaya hidup miskin, gitu, bergaya hidup miskin atau itu. Jadi orang Indonesia yang melihat New York, melihat Tokyo, melihat Abu Dhabi, maka perspektifnya menjadi hedon. Tapi coba lihat proses transaksi keuangan dunia. Lebih banyak mana uang Uni Emirat Arab ke Afrika dibanding uang Indonesia? Lebih banyak mana uang Qatar misalnya ke pengembangan dakwah internasional dibanding uang Indonesia? Jauh, Mas. Jauh sekali. Kesuksesan kayak Nasim Al-Haqqani dan sekarang Said Muhammad Hisham Al-Kabani, dakwah di Amerika, di Eropa, di Inggris, mampu membangun toriko-toriko besar, mampu membangun kantor-kantor besar di negara-negara maju, negara-negara besar. Itu tidak terlepas dari negara-negara tertentu. Sehingga di Amerika misalnya, Syekh Hisham Kabani itu dalam waktu 10 tahun sudah bisa mengislamkan 600.000 rakyat Amerika. Sementara yang di Indonesia itu terus mengurangi jumlah umat Islam. Nggak percaya, lihatlah statistik. Jumlah umat Islam di Indonesia itu terus turun. Makin turun, Pak. Karena wis Islam dikafirke tadi. Nah, Islam juga. Dan akhirnya mereka yo bedal tenan. Jadi apa ya, terutama ini kita hanya melihat Qatar Airways itu atau Etihad
itu hanya di kaos-kaos klub sepak bola besar, Man City, Madrid dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak melihat bagaimana mereka membangun instalasi jaringan air bersih di Afrika. No, yang kita lihat hedonismenya, klub sepak bolanya itu menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Gitu. Jadi kita itu selalu mengkritik orang-orang Islam yang murtad hanya karena diberi satu kardus atau diberi seragam sekolah, kan begitu. Sering dinyinyiri kan mereka. Tapi bersamaan kita menyinyiri, kita sendiri nggak pernah memberi apa-apa pada orang-orang yang kekurangan di desa-desa. Di sepanjang pegunungan Kidul itu ya mulai Karangbolong di Kebumen, kemudian Purworejo, Jogja, Gunung Kidul ya, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri sampai Pacitan, Trenggalek. Agama lain terus melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat keduniawian. Nah, kita hanya mencaci maki dari jauh. karena kita tidak mengembangkan itu. Kita tidak mengembangkan.